pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 4 ingin mempraktikkan dengan layanan bimbingan klasikal bidang layanan sosial model problem based learning untuk mengatasi perilaku bullying di lingkungan sekolah pada siswa SMP. Adapun tahap pendahuluan, tahap inti dan tahap penutup itu pada tahap pendahuluan ada Iqlila Fauluda dan Mulia Rizky Habibi. Tahap inti ada Zara Hidayanti, Dila Ulfiza dan Putri Nasirah. Tahap penutup ada Hikmatun Nisa dan Juta Sari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Semangat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Yang Ibu sebutkan namanya, silakan tunjuk tangan ya. Baik, Ibu. Dila Ulfiza, Hadir, Ibu. Hikmatun Nisa, Hadir, Ibu. Mulia Rizky, Hadir, Ibu. Rizkil, Ada Ibu. Ferdiansyah. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah berhadir pada pertemuan kita hari ini. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang motivasi belajar. Minggu ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi perilaku bullying di lingkungan sekolah. Baik, di sini Bapak ingin menjelaskan tentang tujuan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang mana tujuannya untuk mengasah potensi anak-anak dalam mengembangkan keterampilan anak-anak sekalian. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak sudah siap dalam mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya kita hari ini akan belajar tentang mengatasi perilaku bullying di sekolah. Yang mana sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak melihat anak-anak semua kurang semangat nih. Bagaimana kalau kita melakukan permainan? Tolong anak-anak diharapkan untuk berdiri dulu. Baik, Pak. Di sini aja, Pak. Ya. Jadi dulunya itu, jadi kita akan memainkan sebuah permainan yang bernama pagi, siang, malam. Yang mana dulunya kalau pagi itu tepuk sekali, siang tepuk 2 kali, malam nggak usah. Paham? Coba kita tes dulu ya. Pagi, siang, malam. Ulang. Pagi, malam, siang. Jadi gitu ya. Ya, Oke, kita mulai sekarang ya. ya. Siang, malam, malam. Pagi, malam. Sekali lagi ya. Ya, Pak.
pagi, malam, siang, malam. Sampai kali malam. Oke, sekali lagi ya. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Setelah itu masuk belakang. Oke, anak-anak ibu semua harap kondusif terlebih dahulu ya. Ibu akan menayangkan sebuah PowerPoint dan juga video untuk memulai kelas kita pada hari ini. Nah, adapun materi kita yang telah ibu sampaikan pada tahap pertama tadi adalah mengatasi perilaku bullying di lingkungan sekolah. Nah, ada yang bisa bantu ibu nggak untuk membacakan PowerPoint-nya tentang apa itu bullying? Saya Bu. Oke, silakan Lila. Bullying merupakan suatu ancaman yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang menimbulkan gangguan psikologis bagi korbannya. Berdasarkan hasil penelitian, kasus bullying cukup tinggi. Anak laki-laki lebih mungkin menjadi pelaku bullying. Anak laki-laki dan perempuan sama-sama mungkin menjadi korban. Pelaku bullying selalu lebih kuat dan agresif dibanding korbannya, yang umumnya tidak populer dan kurang percaya diri. Oke, bagus sekali. Mari apresiasi untuk teman kita. Oke, benar sekali ya. Perilaku bullying itu dia adalah sebuah ancaman yang dilakukan oleh orang lain kepada korban dalam bentuk gangguan psikologis yang bentuknya tuh ada bermacam-macam. Ada bentuknya ancaman, hinaan, ataupun fitnah. Nah, kemudian yang kedua ada jenis-jenis dari bullying. Buru-buru. Ibu. Nah, kemudian ada pun jenis-jenis dari bullying adalah yang pertama ada bullying verbal. Nah, seperti yang kita ketahui, bullying verbal itu dia bentuknya seperti hinaan, ancaman ataupun menyebarkan fitnah kepada seseorang agar korbannya itu dia memiliki gangguan karena hinaan tersebut. Itu kan bentuk bullying verbal. Nah, kemudian yang kedua ada bullying fisik. Nah, bullying fisik seperti yang kita ketahui seperti memukul, menendang, menampar. Nah, itu termasuk bullying fisik. Nah, kemudian yang ketiga ada bullying relasional. Nah, bullying relasional ini dia bentuknya tuh dia bermacam-macam. Ada lebih ke menghindar, kayak enggak berpartisipasi langsung ke korbannya, tapi dia kayak diem-diem gitu, tapi tetap nyakitin psikologis korbannya, kayak bisa menghindar, terus menghindari kontak mata ataupun dia bahasa tubuhnya enggak mengenakan. Kalau misalkan bagi korbannya itu pas kita lihat dia tuh kita nggak suka kayak gimana ya, gangguan psikologis, ada kayak pas lihat dia tuh ada kecemasan yang berlebihan. Nah, itu termasuk bullying relasional. Nah, kemudian yang terakhir ada cyberbullying atau bullying elektronik. Nah, pasti anak-anak ibu tahu dong apa itu cyberbullying. Nah, ada yang tahu nggak sih kalau misalkan cyberbullying itu sering terjadi di media sosial? Ada yang bisa kasih contoh cyberbullying? Sering nih di media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun mungkin ada yang masih menggunakan Facebook. Hate comment, Bu. Hate comment, betul sekali. Hate comment itu ada bentuknya kayak hate comment, komentar negatif, kemudian ada bentuk video, animasi ataupun postingan-postingan yang tidak mengenakan ya, itu termasuk cyberbullying. Kemudian yang ketiga ada faktor yang menyebabkan bullying. Nah, di sini ada yang bisa bantu ibu nggak sih apa saja faktor yang menjadi penyebab dari perilaku bullying? Saya Bu. Oke, Lila lagi, boleh Lila silahkan. Faktor bullying itu ada faktor keluarga, faktor sekolah, masa media, dan budaya dan budaya budaya. Oke, betul sekali. Kita berikan apresiasi untuk teman kita. Nah, betul ya, seperti yang telah teman-teman kita sampaikan, kalau misalkan faktor yang menyebabkan perilaku bullying itu ada yang berasal dari faktor keluarga, faktor sekolah, faktor media massa, dan juga faktor budaya dan juga teman sebaya.
faktor sekolah itu faktor yang paling banyak terjadinya perilaku bullying, seperti intimidasi, kemudian ejekan, ancaman itu sering terjadi di sekolah. Lalu ada media massa seperti yang sudah teman kalian katakan tadi, hate comment itu termasuk juga faktor penyebab bullying. Kemudian ada budaya dan juga teman sebaya. Oke, yang terakhir ada. Nah, bagaimana sih upaya untuk mencegah perilaku dari bullying? Yang pertama ada partisipasi orang tua, yang kedua ada konsultasi, ketiga ada lakukan poster anti stimulasi, partisipasi dan saran dari bimbingan dan konseling, pengembangan pedoman dan juga saran. Yang keenam ada pengembangan media video, dan terakhir ada partisipasi guru. Nah, seperti yang kita ketahui, partisipasi orang tua itu seperti dukungan orang tua, kemudian bagaimana orang tua mensupport anaknya, kemudian ada konsultasi nanti murid-murid atau siswa-siswa anak-anak ibu bisa konsultasi kepada guru BK, pada ibu itu tentang bullying. Kalau misalkan kalian ada tanda-tanda terjadinya perilaku bullying, kalian boleh konsultasi. Oke. Kemudian ibu akan memaparkan sebuah video tentang bullying. Mohon disimak baik-baik ya. Nanti ibu akan menanyakan pendapat kepada kalian. Yes. Wow. Bekerja. kalian untuk mengetahui tentang kasus bullying. Kalian
kalian selama 5 menit untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Selamat mengerjakan ya. Apa yang kamu pelajari tadi, Sil? Jadi terjadinya mimpi. Ini saya lagi mengikuti informasinya. Jadi kalian akan menganalisis tentang perilaku bullying. Jadi tadi Ibu kan sudah menayangkan PPT dan bahan tayang video. Jadi kalian bisa menganalisis dari video tersebut, yaitu penyebab bullying, bagaimana bullying dilakukan dan jenis-jenisnya. Seperti misalnya perbedaan fisik dan latar belakang. Silakan dianalisis. Nah, jadi lembar kerjanya sudah dikerjakan belum? Sudah, Ibu. Nah, jadi Ibu minta salah satu kalian untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian kerjakan. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Silakan Jenny. Di sini aja, Bu. Boleh. Oke. Baik, saya Zeni Givara dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama sekali mengenai bullying. Jadi hasil diskusi kami, bullying adalah ancaman yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan gangguan psikologis pada korban. Dan apa aja jenis-jenis bullying itu? Ada verbal, fisik, relasional, dan juga cyberbullying. Yang mungkin sudah jelaskan tadi sama Ibu. Terus ada faktor-faktor bullying. Faktor bullying itu ada dari keluarga, sekolah, masa media, teman sebaya. Masa media ini bisa dari sosial media kayak Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih upaya mencegah perilaku bullying ini? Yang pertama sekali adalah meningkatkan kepercayaan diri kita, sehingga ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita tidak akan terlalu fokus dengan omongan orang lain. Dan untuk meningkatkan perilaku bullying terhadap di lingkungan sekolah adalah kita sering-sering melakukan kegiatan positif bersama dan juga saling mengingatkan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jenny. Tolong berikan apresiasi. Nah, jadi kalian semua sudah paham kan tentang materi hari ini? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak Ibu semuanya, dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu mau satu orang untuk menjelaskan kembali materi kita hari ini atau menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Kepada anak Ibu yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini, silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Silahkan ya. Berdiri atau duduk? Berdiri aja. Berdiri. Baik, Bu. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, bullying itu adalah perlakuan seseorang yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korbannya. Terus bullying itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor keluarga, sekolah, masa media, dan juga teman sebaya. Terus bullying itu ada beberapa jenis. Yang pertama bullying verbal, terus bullying fisik, cyberbullying, dan juga relational bullying. Baik, bagus sekali kita apresiasi dulu. Nah, baik anak-anak Ibu sekalian, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu harap kita bisa saling menghargai, menghormati, menyayangi sesama teman agar tidak ada lagi perilaku bullying. Ibu yakin kalian bisa menciptakan lingkungan yang sehat dengan cara saling menghargai, menghormati, dan menyayangi sesama teman. Nah, baik, sekarang Ibu akan membagikan lembar kepuasan konsoli kepada kalian, yang dimana kalian mengisinya sesuai dengan kepuasan kalian masing-masing.
Kalian punya waktu 5 menit untuk mengisinya, lalu kumpulkan kembali kepada Ibu. Baik Ibu. Baik, Ibu. Apakah sudah selesai anak-anak Ibu? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu. Sama, Bu. Hadiah kali ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada anak-anak karena telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan layanan bimbingan kita pada hari ini. Ibu sangat senang kalian dapat berpartisipasi dengan aktif, dengan bersemangat dan mau berdiskusi dengan terbuka. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Senang? Senang Ibu. Nah, Ibu harap kalian sudah bisa mulai melakukan tindakan-tindakan sederhana untuk mengurangi atau mencegah tindakan bullying yang terjadi di lingkungan kita, di lingkungan sekolah dan di lingkungan pertemanan. Dimulai dengan saling menghargai teman, tidak mengejek teman, dan berani mengatakan tidak pada perundungan. Karena kalian semua adalah peran utama dalam menjaga lingkungan sekolah dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, sebagai pengingat untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai materi yang gak kalah penting, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, Ibu harap kalian bisa hadir dan bersemangat seperti pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, apakah kalian sudah paham kepada materi-materi yang sudah disampaikan tadi? Paham Ibu. Nah, sekarang baik kita tutup kelas kita dengan membaca doa yang akan dibacakan oleh ketua kelas, dan semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'naka ma 'allamtanahu faqul ilaina inna jadina wa la tusina ya rabbal alamin. Amin. Nah, sebelum keluar, Ibu harap tidak ada yang meninggalkan sampah di dalam kelas dan dirapikan kembali mestinya dan meninggalkan kelas dalam keadaan bersih. Baik, Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Dan yang piket, bertugas piket, tutup jendelanya, rapikan kelasnya, matikan kipasnya, dan tinggalkan kelas dengan keadaan bersih. Mengerti? Mengerti. Baik, sekian. Terima kasih banyak. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya dengan semangat aktif yang melebihi dari hari ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.